Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Berjumpa kembali di channel Alpetra Ministry. Wah, sekian lamanya ya kita tidak berjumpa, dan kali ini kita kembali berjumpa lagi di channel kesayangan kita yang selalu mengajak kita untuk cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Sehingga dengan demikian kita juga tentunya akan kuat dalam iman kita, berpengharapan kepada Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan tentunya melakukan kasih kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Sahabat Alpetra, hari ini sudah hadir bersama kita juga ada Om Yan yang akan memberikan pengajaran-pengajarannya yang tentunya akan menguatkan iman kita. Baik, sebelum kita mulai, mari kita menyapa dulu Om Yan. Shalom Om, apa kabar Om? Halo, puji Tuhan, sehat. Sehat, wah puji Tuhan Om. Semoga sahabat Alpetra juga sehat semua ya, seperti Om yang walaupun usianya sudah lanjut tapi tetap sehat dan kuat dan semangat. Ini teladan saya ini. Harus kuat dan sehat. Iya Om, kali ini kita mau berbicara Om menjelang Paskah ini ya Om. Ini orang masih aja meragukan ya tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kebangkitannya, bahkan waktu dikubur katanya bangkit 3 hari, dan seterusnya sampai masa Paskah. Nah Om, sebelum kita masuk ke situ, dalam kesempatan sesi kali ini kita mau memahami dulu Om, pengertian agama itu kan dalam dunia ini kan banyak ya Om. Dalam kekristenan mungkin pengertiannya atau maknanya berbeda dengan agama-agama yang ada lah di dunia ini dengan agama lainnya. Nah, baik secara makna dan tujuannya pastinya akan berbeda dengan agama lainnya atau beragama mungkin ya Om. Nah Om, ini makanya perlu dijelasin dulu Om, makna dan tujuannya agama secara umum itu bagaimana Om? Lalu secara khusus dalam perspektif Kristen, beragama atau agama itu gimana Om? Oke, jadi kalau secara umum ya, itu agama itu adalah keyakinan terhadap satu pribadi atau satu kekuasaan ya, yang menguasai hidup dan mati manusia dan mengatasi semua manusia. Itu yang secara umum saja. Nah, kalau tujuannya juga secara umum supaya mendapat perkenan kepada yang itu ya, yang disebut Tuhan itu ya selama hidup begitu. Nah, kalau secara khusus ya, kalau secara khusus maknanya adalah keyakinan terhadap satu pribadi yang menciptakan semesta, memberikan hukum-hukumnya, dan akan mengadili semua manusia. Itu secara khusus di Alkitab, tetapi juga sudah menyediakan juru selamat, penebus dosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, itu sudah dijanjikan adanya nanti seorang juru selamat. Gitu. Itu ya Om, secara khususnya ya. Makanya kenapa kekristenan boleh kita klaim berbeda dengan agama lain ya Om. Mungkin dari sisi ajarannya juga ya, seperti yang udah Om jelaskan di video-video kita beberapa tahun ke belakang, malah sampai hari ini ajaran Kristen berbeda. Nah Om, kalau katanya Om, agama Kristen itu kan juga yang paling utama itu selalu meyakini bahwa Yesus itu mati di kayu salib gitu Om. Dan ini banyak versi kan Om. Ada yang bilang katanya dia matinya bukan Tuhan Yesus tapi orang lain. Ada yang bilang juga itu hanya kisah-kisah zaman dulu lah katanya gitu, sebelum ada kekristenan yang sebenarnya. Karena biang keladinya adalah Paulus sebetulnya katanya gitu Om. Di Perjanjian Baru Om. Di Perjanjian Lama itu katanya kita nyontek dari Talmud Om. Nah itu gimana tuh Om untuk menjelaskannya Om? Jadi kalau secara ilmiah itu
soal kematian Yesus di kayu salib itu sudah diverifikasi oleh seluruh dunia. Jadi itu sebenarnya tidak bisa disangkal secara ilmiah bahwa dulu pernah terjadi satu pribadi yang mengaku sebagai nabi, sebagai Mesias, tetapi berakhir dihukum mati oleh pemerintah yang sah, pemerintah jajahan, yaitu pemerintahan Romawi, bahkan dijejerkan dengan ada dua penjahat di kiri kanannya. Dan itu fakta sejarah yang tidak bisa disangka. Secara ilmiah itu tidak bisa disangka bahwa Yesus itu pernah disalibkan bahkan bersama-sama dua penjahat di kiri kanannya. Begitu. Ya, Om. Nah, Om, lalu kenapa kok bisa jadi disebut agama Kristen gitu ya, Om? Mungkin bisa dijelasin, Om. Jadi pada awalnya memang belum disebut sebagai agama Kristen, tetapi sesudah kepercayaan kepada Yesus sebagai Mesias itu berkembang ke dunia yang dikenal waktu itu ya di sekitar Timur Tengah, itu malahan oleh orang luar, gitu. Jadi itu seperti nama ejekan. Itu pengikut Kristus, jadi disebutnya itu ya orang Kristen. Jadi itu sebenarnya ejekan, bukan dari umat Kristen itu sendiri. Tetapi ya kemudian diterima oleh seluruh dunia bahwa pengikut Yesus Mesias atau Kristus itu disebutnya umat Kristen. Umat Kristen ya, Om. Nah, kalau yang dengan peristiwa di Antioquia itu gimana, Om? Kan ada dituliskan bahwa mereka yang pertama mengikuti ajaran Kristus disebut Kristen juga, gitu. Itu juga mungkin ejekan juga ya, Om? Ya betul. Jadi di Antioquia lah katanya murid-murid Yesus itu disebut sebagai pengikut agama Kristen, gitu. Jadi dan itu pun sebenarnya ejekan, gitu. Seolah-olah kan secara sejarah Yesus Kristus itu, Yesus yang mengaku sebagai Mesias atau Kristus itu kan disalibkan sebagai penjahat, gitu. Di kiri kanannya kan penjahat, gitu. Jadi sebenarnya dulu itu Kristen itu sebagai nama ejekan dulu, gitu. Jadi kalaupun betul Yesus yang disalib itu dianggapnya penjahat ya, Om, sama orang-orang saat itu. Ya betul. Jadi pada waktu itu Yesus disejajarkan dengan dua penjahat yang layak untuk disalibkan. Yesus malah ditaruh di tengah-tengah, seolah-olah Yesus yang paling jahat, gitu ya. Itu karena tuduhannya itu serius, tuduhannya. Kan Yesus itu kan mengaku sebagai Mesias. Kalau Mesias itu kalau pengertian orang Kristen ya juru selamat yang dijanjikan. Tetapi kalau pengertian orang Yahudi itu raja di atas segala raja yang akan datang ke dunia, gitu, yang akan menyelamatkan bangsa Israel, gitu. Jadi itu tuduhannya sangat serius kalau mengaku sebagai Kristus itu raja. Waduh. Padahal sudah ada itu Kaisar Romawi. Gitu. Nah, waktu sebelum peristiwa itu, Om, pertama kalinya disebut Kristen, ada agama nggak, Om, di dunia ini? Agama itu sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, terus keturunannya itu masing-masing ya, kelompok-kelompok yang berserakan itu kalau sudah terpisah ya bikin agama baru, kalau sudah terpisah bikin agama baru. Itu asal mulanya, gitu. Makanya itu ya, Om. Kenapa, Om? Jadi banyaknya agama ya, Om, di dunia ini ya. Jadi bikin bingung orang ya, Om. Bahkan orang mau milih agama aja jadi pusing sendiri gitu. Milih yang mana nih, agama mana yang bener nih, agama ini salah, agama ini bener. Jadi kayak gitu, Om. Jadi orang ada yang udah memeluk satu keyakinan, fanatik sama agamanya sendiri gitu. Tapi ada juga yang jadi skeptis gitu kan, Om. Jadi ragu-ragu, jadi bingung, jadi bertanya-tanya. Nah itu, Om, sampai-sampai ada orang daripada pusing mendingan saya ateis aja deh katanya. Gitu ya, Om. Nah ini gimana pendapat, Om? Nah, itu kenyataan yang ada di dunia memang begitu ya. Tetapi orang yang terpelajar, yang hatinya terbuka kepada kebenaran, itu ya harus belajar dari antara bangsa-bangsa itu, bangsa manakah
yang mengajarkan tentang Tuhan Allah yang Maha Esa yang lebih dulu begitu. Ya. Nah, tentu saja prioritasnya yang lebih dulu. Nah, itu ternyata bangsa Israel yang memperkenalkan Tuhan Allah pencipta yang Maha Kuasa dan sebagai Allah yang Maha Esa gitu. Nah, kemudian dari sejarah bangsa Israel itu berdasarkan janji-janji Allah yang hidup, Allahnya bangsa Israel itu dijanjikan satu nanti yang akan menentukan nasib manusia baik secara agama maupun secara politik gitu. Nah, itu yang disebut Mesias yang dijanjikan, tetapi itu secara politik kalau menurut bangsa Israel. Jadi Om, kalau gitu, kalau ada orang yang bukan ateis ya, artinya dia percaya ada Tuhan, tapi dia tidak punya agama, gimana Om? Nah, kalau ada orang-orang yang mengaku ya orang terpelajar, orang yang berpendidikan lalu menjadi ateis, itu sebenarnya wajar-wajar saja gitu, karena begitu banyak agama di dunia ini. Tapi sebenarnya kalau orang terpelajar itu terbuka kebenaran, tentu akan mempelajari agama-agama yang ada itu, ya agama manakah yang lebih lebih bisa dipegang secara keobjektifan, juga dari sejarahnya gitu ya, juga kan itu umat manusia sejarahnya sudah cukup panjang tuh. Nah, dari antara bangsa-bangsa itu sebenarnya yang menonjol ya bangsa Israel lah yang paling menonjol gitu, yang menonjol secara intelektualitas, juga secara budaya ya, meskipun ada budaya-budaya kuno tapi kan semua itu sudah tenggelam gitu, budaya-budaya Assyria, budaya Mesir, itu Mesir kuno gitu ya, budaya Babilonia kuno gitu. Tetapi ini budaya Israel ini justru yang meskipun ya dari awalnya itu dari Abraham sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, bahkan sebelumnya, itu ternyata itu yang bertahan gitu, dan konsisten memberitakan tentang Allah yang Maha Esa pencipta langit dan bumi gitu. Ya Om. Nah terus kalau gitu Om, agamanya Israel itu berarti apa? Yahudi itu ya Om? Ya betul. Jadi ya agama Yahudi kemudian itu ya, jadi sejak bangsa Yahudi tercerai-berai, lalu mereka itu kan merasa sebagai umat pilihan tidak mau akan musnah begitu saja, maka mereka memikirkan harus berpegang kepada warisan nenek moyang, yaitu kepercayaan kepada Allah yang hidup, yang pernah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir gitu. Dan kemudian ternyata meskipun mengalami berbagai pengalaman pahit, penjajahan, penganiayaan dan sebagainya, tetapi karena Allahnya bangsa Israel itu Allah yang hidup, mereka tetap terpelihara, dan salah satunya yang menjaga mereka masih hidup itu pengharapan tentang datangnya Mesias, itu Raja Penyelamat, Raja yang adalah sepertinya Tuhan Allah sendiri yang akan datang menjelma menjadi manusia, tetapi khusus melalui bangsa Israel, begitu. Nah, sahabat Apetra, sampai situ ya udah jelas ya penjelasannya. Nanti kalau sahabat Apetra mau nanya, tulis di kolom komentar, nanti disampaikan ke Om Yan, nanti dijawab lagi sama Om Yan. Kita lanjutin. Om, kalau orang Kristen Om sebaiknya gimana? Beragama atau percaya Tuhan Yesus gitu, atau juga dia harus meyakini bahwa beragama gitu, saya ini agamanya Kristen gitu? Jadi kita sebagai umat Kristen kan tinggal di antara bangsa manusia ya yang mempunyai banyak agama gitu. Jadi meskipun di Alkitab kita ini tidak dikatakan sebagai agama Kristen ya, itu bahkan oleh orang luar yang menyebut pengikut Kristus itu katanya itu orang Kristen gitu ya. Tetapi ya kita kan tinggal di dunia ya, lihat realitanya banyak agama
Lalu apa identitas agama kita? Iya. Karena kita mengikuti Kristus ya, kita terima aja itu sebutan sebagai umat Kristen, pengikut Kristus. Iya. Gitu. Iya. Mungkin apa kedepannya nanti karena saking banyaknya agama ya Om, jadi orang pusing tadi Om. Kalau nanti Om di akhir zaman katanya ada agama akhir zaman cuman satu, itu gimana Om? Jadi itu demi katanya keamanan umat manusia, maka itu orang-orang di PBB itu ya memikirkan tentang satu agama universal. Itu agama kemanusiaan yang harus diterima oleh bangsa-bangsa di dunia ini demi keamanan, karena mereka menganggap bahwa agama-agama itu menyebabkan permusuhan antara satu kelompok agama dengan kelompok agama lain. Jadi demi keamanan umat manusia, maka mereka mau sedang merancangkan satu agama universal, agama kemanusiaan gitu. Tetapi karena sebagai agama kan tetap aja harus ada yang disembah siapa, lalu aturan-aturannya bagaimana. Dan itu dirancang oleh pemimpin-pemimpin dunia, itu katanya demi keamanan dunia ini, supaya jangan karena agama lalu manusia jadi saling membunuh begitu. Termasuk agama Kristen itu juga dianggap sebagai salah satu penyebab perpecahan. Tetapi mereka itu kan melihatnya dari luar, itu ya itu ada agama Kristen, dan di antara umat Kristen ada yang fanatik juga tuh. Jadi mereka menyamakan saja, ya itu ada umat agama Kristen, umat agama Islam, umat agama Hindu ya, dan semuanya ada yang fanatik gitu, ada yang ekstrim gitu, termasuk di antara umat Kristen gitu. Meskipun pada awalnya umat Kristen itu seperti membela diri ya, pada awalnya untuk membela diri, tetapi kemudian itu jadi umat Kristen juga merasa ya berhak untuk mempertahankan eksistensi ya sebagai umat beragama. Jadi mereka memikirkanlah dengan berbagai cara supaya bisa eksis di tengah pengikut agama-agama lainnya. Gitu kira-kiranya. Ya Om. Tadi Om sempat juga bilang nanti supaya tidak saling membunuh gitu ya Om. Terus Om juga bilang kayak mempersalahkan Kristen gitu Om. Nah Om, orang Kristen kan nggak ngajarin untuk membunuh ya kan, mungkin kalau yang lain nggak tahu ya halal atau haram gitu membunuh, tapi kalau di Kristen kayaknya malah ditampar pipi satu aja kasih pipi satunya gitu Om. Gimana Om? Ya, itu bagus ya, itu ajaran untuk pribadi, memang harus begitu ya. Jadi ada orang tiba-tiba menampar kita ya, lalu kita mungkin awalnya kaget ya, tetapi kita ingat ajaran Yesus. Kalau satu pipi ditampar, kasih pipi yang lainnya gitu ya. Itu secara pribadi itu tetap berlaku. Tetapi sebagai satu kelompok ya, apalagi satu bangsa begitu, supaya eksis ya tidak bisa dengan cara begitu. Gitu kan, ini jadi demi keamanan bersama. Lalu dibuatlah semacam ya undang-undang yang adil lah begitu. Jadi negara Kristen pun tidak memberikan kalau orang Kristen tidak boleh diistimewakan begitu. Tidak. Jadi misalnya ya negara yang azasnya itu Kristen seperti Amerika Serikat atau sebagian di Eropa misalnya, itu berusaha supaya adil untuk semua golongan, apakah agama Kristen atau agama lain, itu karena sebagai negara harus berdiri di atas semua golongan gitu. Oh iya. Waduh. ini juga ya Om, gara-gara perkara agama akhir zaman aja jadi sangkut pautnya ke situ ya Om, karena pasti semua akan mengklaim sebagai yang paling benar agamanya gitu. Apalagi tadi Om juga jelasin kalau kita itu kan mengasihi secara pribadi berlaku gitu, satu pipi ditampar kasih pipi yang lain. Nah tapi Om, ada juga gigi ganti gigi katanya Om. Nah itu gimana Om? Ya,
itu kan warisan ya dari agama Yahudi, perjanjian lama. Itu sebenarnya prinsip keadilan. Nah, jadi di dalam dunia sekarang ini kita tuh negara-negara Kristen itu jadi ada dua asas itu. Yang pertama asas mengasihi sesama manusia, yang kedua asas keadilan. Jadi ada asas keadilan ini. Nggak boleh orang ditampar begitu aja gitu ya. Itu demi kepentingan kehidupan bersama. Tapi kalau pribadi-pribadi Kristen ya kadang-kadang ya praktekkanlah ajaran Yesus, ditampar pipi kiri kasih pipi kanan ya. Tetapi karena kita hidup bersama dengan macam-macam kelompok ya, agama atau keyakinan atau prinsip, jadi kita pakainya hukum kalau bermasyarakat. Gitu. Tapi kalau secara pribadi masih banyak orang Kristen itu yang pakai prinsip Alkitab saja, ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Cuma ya sudah jarang lah, karena kan hukum itu sudah diajarkan dari sejak kecil gitu. Jadi harus adil gitu. Kamu pukul pipi saya pukul pipi kamu. Gitu. Itu karena kita sudah dari kecil diajarkan tentang prinsip hukum dan keadilan. Iya Om, makanya Alfa suka kepikiran gitu. Kalau ini pendapat pribadi sih. Oke, saya jalanin ajarannya perjanjian baru, silakan nih pak gitu kan. Nih kasih lagi pak. Tapi perjanjian lama kan berlaku, gigi ganti gigi, tulang ganti tulang. Saya nggak boleh ya Om. Tadi Om udah bilang sih. Jadi begini, jadi itu secara prinsip umum ya, kita seperti pegangnya itu perjanjian lama. Meskipun yang mendasari itu adalah hukum kasih, karena perjanjian lama juga sama kan, itu hukumnya yang utama itu kan mengasihi Tuhan pertama itu, kemudian yang kedua mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi orang Kristen juga harus belajar seimbang gitu antara mempertahankan ajaran Yesus secara pribadi sama bagaimana kita hidup bermasyarakat secara adil. Iya Om. Nah makanya Om, jadi kenapa kita bahas di kesempatan kali ini, karena agama itu membingungkan gitu. Agama ini ajarannya gini, agama Kristen ajarannya gini, agama lain ajarannya gini. Jadi bingung Om, ini kayaknya ada yang sama, ada yang serupa tapi tak sama, ada yang bertolak belakang sama sekali. Kan jadi bingung Om, makanya kenapa dari tadi saya tanya. Misalnya gini Om, kalau kan agama itu kan banyak dengan ajaran-ajarannya masing-masing. Ada agama ini ajarannya begini, agama itu ajarannya begitu. Ada yang ajarannya sama, ada yang serupa tapi tak sama gitu kan Om. Ada yang ekstrim bertolak belakang gitu. Agama itu memusingkan atau mungkin bisa bikin kecewa orang, bikin orang jadi pelin-pelan gitu ya Om. Nah mendingan saya tidak beragama aja, tapi saya percaya Tuhan. Misalnya dalam hal ini saya percaya Tuhan Yesus aja, tapi saya tidak mau bilang saya Kristen misalnya atau apa gitu. Boleh nggak Om kayak gitu? Jadi begini, kita hidup di dunia kan sementara. Jadi kalau hanya untuk hidup sementara, ya kita pakai prinsip itu tadi, hukum-hukum yang berlaku di masyarakat. Yang penting itu supaya menjaga keamanan bersama ya, kepentingan bersama. Tetapi kita kalau nanti satu hari meninggal dunia, cepat atau lambat yang kita harus meninggal dunia, nah itu kita harus punya pegangan yang pasti kemana, ke surga atau ke neraka gitu. Meskipun tidak semua orang percaya surga dan neraka ya, tetapi kita itu kan sudah diajarkan tentang Tuhan Allah itu bukan hanya pencipta, tapi juga sebagai hakim umat manusia. Lalu ditambah lagi kalau dari Alkitab itu kan bahwa ada Mesias yang dijanjikan, itu juru selamat yang dijanjikan bagi umat manusia, bukan hanya bagi bangsa Israel. Jadi di situ seperti jalan keluar gitu untuk kalau kita menghadapi pengadilan Allah yang maha suci dan adil, artinya tidak beda-bedakan manusia, maka kita harus mempersiapkan diri bagaimana supaya kita jangan jatuh ke dalam hukuman Allah yang maha suci itu. Nah disitulah jadi agama Kristen itu seperti alternatif. Ini kalau kamu mau selamat, ya percaya Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan,
Tapi percaya itu dalam arti harus bertobat juga, lalu mengalami hidup baru gitu. Nah, jadi umat Kristen itu jangan hanya pikir ya pokoknya agama gitu ya, percaya Yesus gitu. Tidak sederhana begitu. Itu ada prosesnya sampai kepada satu titik kita merasa sebagai orang berdosa. Lalu di dalam keputusasaan kita melihat Yesus yang disalibkan itu, lalu Roh Kudus yang bekerja sehingga kita menyadari dosa-dosa kita dan kita merasa butuh ada juru selamat begitu. Lalu kita terima Yesus, lalu kita mempelajari Alkitab. Ternyata Yesus itu bangkit dari antara orang mati dan bahkan dialah yang akan datang kembali untuk mengadili umat manusia. Nah, itu kira-kiranya. Jadi kalau lahir dalam keluarga Kristen ya tentu saja kita sudah tahu ya bagaimana perkembangannya, sejarahnya dan sebagainya. Tetapi kan tidak semua orang lahir dalam keluarga Kristen. Jadi seperti saya, ya, saya itu jadi mengenal Yesus sebagai juru selamat itu memang melalui bacaan. Bukan melalui Alkitab sih, melalui bacaan. Tapi bacaan itu cerita Yesus, gitu. Iya. Jadi cerita Yesus yang berdasarkan Alkitab juga. Jadi saya sudah disadarkan dosa-dosa saya ya, dan saya senang dengan cerita Yesus itu. Tetapi begitu sampai kepada Yesus diadili sebagai penjahat padahal dia tidak punya dosa sama sekali, lalu dia sampai disalibkan bersama dengan penjahat-penjahat di kiri kanannya, waktu itu saya nangis. belum ke gereja saya nangis gitu. Tapi kemudian ya saya mempunyai niat, kalau begitu saya mau pilih agama Kristen gitu. Jadi kalau secara agama banyak, boleh pilih yang mana aja. Tetapi kalau kita merasa kita akan meninggal dunia, lalu kita kemana? Kan sebagai orang beragama, pada umumnya taunya ada surga, ada neraka. Itu bagaimana bisa ke surga gitu. Nah, sesudah pilih-pilih agama, ya belajar agama macam-macam kan di Indonesia kan ada 5 atau 6 atau lebih gitu ya. Nah, di situ saya pikir ya ini agama Kristen ini satu pilihan yang paling baik bagi saya. Karena di situ ada penebus dosa yang bahkan sudah dijanjikan sebelumnya di dalam perjanjian lama itu. Jadi ada asal-usulnya janji tentang Mesias itu, tentang penyelamat itu. Nah, kemudian sesudah saya memutuskan saya untuk percaya Tuhan Yesus itu mengalami satu perubahan, padahal belum ke gereja tuh. Belum ke gereja. Ya, jadi saya mengalami kasih Yesus itu. Ya, baru kemudian ya saya nggak malu nih ngaku, baru hari Natal saya ke gereja. Tapi saya sudah terima Tuhan Yesus lewat itu kisah Yesus, bukan Alkitab, kisah Yesus itu. Itu ceritanya. Nah, sesudah Natal ada pengumuman tuh. Saya lupa apakah itu awal Januari atau siapa yang ingin menjadi orang Kristen belajar namanya itu persiapan atau katekisasi gitu. Saya langsung mendaftar lah. Saya mendaftar gitu. Jadi sebelum saya dibaptiskan tuh harus belajar 6 bulan. Tapi saya sudah terima Tuhan Yesus di dalam hati karena lewat bacaan cerita itu yang menarik itu. Bukan Alkitab, cerita yang menarik tentang Yesus itu. Gitu ceritanya. Luar biasa nih kesaksiannya dari Om ya. Semoga para penonton di Alpetra Ministry juga terinspirasi ya dan termotivasi untuk segera menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, Om, ini pertanyaannya satu lagi nih Om, karena tertarik nih dari cerita lokal ya, kata Om, dari buku tulisan lokal, malah bukan dari Alkitab ya Om ya, mengenal Tuhan Yesusnya. Nah, lalu Om, bicara tentang masalah lokal, di setiap negara kan ada agama suku ya Om, atau agama lokal gitu, kepercayaan lokal mungkin ya, bukan agama ya, atau agama juga disebutnya. Nah, ini Om, kepercayaan lokal ini kayaknya semakin sekarang ini semakin banyak lagi ya Om, makin muncul juga terutama di media online ya, di digital ini.
banyak juga nih mulai muncul kepercayaan-kepercayaan yang secara tradisi atau secara daerahnya masing-masing gitu. Dan itu lebih banyak diminati ternyata Om sekarang ini. Banyak yang udah percaya sama Tuhan Yesus misalnya, malah dia ke sana gitu. Apa gimana nih Om untuk seperti ini nih Om? Apakah jadinya agama Kristen itu juga sudah tidak menjanjikan gitu sampai orang tuh seperti itu Om? Sebenarnya bukan begitu. Jadi umat Kristen itu secara pukul rata 50% mengalami keselamatan lahir baru, 50% itu hanya sekedar beragama Kristen. Nah, yang sudah mengalami keselamatan lahir baru itu tidak mungkin murtad. Kalau murtad juga akan kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Tetapi 50% dari umat Kristen itu hanya beragama Kristen. Nah, itu ya tentu saja masih berpikiran duniawi. Itu ya jumlahnya cukup banyak kan 50%. 50% dari umat Kristen gitu ya. Nah, mereka lah yang suka berdasarkan pertimbangan apa? Ada yang pertimbangan ekonomis, ada yang pertimbangan politis, ada yang pertimbangan pribadi gitu ya. Nah, jadi keluar dari agama Kristen gitu. Nah, itu hak seseorang untuk memilih agama dan keyakinannya gitu ya. Tapi kalau orang sudah mengalami keselamatan lahir baru di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, tidak akan murtad. Kalau seandainya murtad pun pasti akan kembali. Ya Om. Jadi ada yang KTP, ada yang asli ya. Ya, begitu. Ya. Nah, di antara yang asli itu pun ada yang belum kuat ininya fondasinya. Jadi banyak umat Kristen itu yang fondasi imannya tidak begitu kuat karena tidak mempelajari Alkitab itu secara sistematis. Jadi mereka itu bisa aja jatuh gitu ya. Tapi kalau sudah mengalami keselamatan lahir baru, itu rasa-rasanya ada yang hilang gitu ya. Kedamaian yang dulu dirasakan waktu percaya Tuhan Yesus gitu ya. Sepertinya kok sekarang hanya sekedar agama saja ya, agama apa aja gitu. Lalu akhirnya sesudah perenungan yang kadang-kadang panjang, kembali kepada Tuhan Yesus gitu. Baik Om. Wah, ini penjelasan dari Om udah sangat jelas sekali nih dari awal tentang bagaimana perspektif agama yang baik dan juga sampai ke agama lokal, sampai juga Om sempat bersaksi untuk kita semua. Sahabat Apetra Ministry, kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya, dan juga nanti Om akan menjawab pertanyaan dari sahabat Apetra. Om, kayaknya ini udah semua nih Om, pertanyaannya dijawab sama Om ya untuk sesi kali ini. Silakan Om untuk closing statement. Ya, jadi kita hidup di dunia ini ya, banyak agama, banyak kepercayaan gitu. Dan semuanya itu kalau sekarang ini menjanjikan hal-hal yang positif gitu ya. Nah, tetapi kalau ada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu akan dituntun gitu, cepat atau lambat akan mengenal Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan gitu. Tapi Tuhan Allah kan tidak pernah memaksa. Jadi itu Tuhan punya cara lah ya untuk menuntun orang-orang yang dipilihnya itu sampai pada satu hari gitu menyadari sebagai orang berdosa. Lalu dia melihat hanya Yesus sebagai satu-satunya alternatif untuk mendapatkan keselamatan gitu. Tapi itu Tuhan Allah tidak pernah memaksa. Tapi ya itu namanya Roh Kudus itu ya pelan-pelan seringkali sesuai dengan respon kita, sesuai dengan respon manusia akan menuntun orang yang dipilih itu sampai kepada pengenalan akan Yesus Kristus, lalu dituntun untuk mempunyai dasar yang teguh dari Alkitab. Gitu. Iya, baik sahabat Apetra, rupanya itu tadi penjelasan dan tayangan kita pada kesempatan kali ini ya. Semoga sahabat Apetra semakin diberkati dan tetap memiliki iman, pengharapan dan kasih kepada Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Om atas kesempatan yang sudah diberikan dan pengajarannya.
Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Shalom, Maranatha. Tuhan Yesus memberkati.